Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku dan kali ini aku mau berbagi cerita mengenai self love atau mencintai diri sendiri. Jadi self love itu tidak sama ya teman-teman dengan yang namanya egois. Karena kalau di dalam mencintai diri sendiri, kita belajar yang namanya menerima apa yang menjadi kekurangannya kita dan menonjolkan apa yang menjadi kelebihannya kita. Jadi kita tahu harus mengembangkan diri kita itu ke arah mana dan fokus kepada apa yang menjadi kelebihan kita, bukan kepada apa yang menjadi kekurangannya kita. Sebelum kita belajar mengenai self love, maka perlu untuk kita mengetahui apa itu cinta. Cinta itu diartikan oleh sangat banyak ya oleh para ahli gitu. Banyak ahli yang mencoba mempelajari dan menerjemahkannya dalam bentuk kata-kata. Tapi secara kesimpulan cinta itu adalah Eee, perasaan yang positif, yang kuat, yang menunjukkan sayang sekali, perhatian sekali, suka sekali gitu. Jadi dia lebih kepada, perasaan positif yang terasa kuat gitu. Sebenarnya sejak lahir manusia sudah dikenalkan dengan yang namanya cinta, yaitu cinta dari orang tua kepada anaknya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita suka abai atau lupa dengan yang namanya self love karena adanya tuntutan yang dialamatkan kepada kita, mungkin dari lingkungan sekitarnya kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan dari keluarga atau orang tuanya kita gitu. Sebenarnya ini mungkin terbentuk karena ketidaktahuan ya, ketidakmengertian apalagi untuk orang-orang tua yang, lahirnya mungkin di era, tahun 50-an gitu ya, 40-an, which is sekarang mungkin udah berusia sekitar 60, 70 tahun gitu. Jadi kalau di zaman dulu mungkin memang kita tidak terbiasa dengan istilah-istilah mencintai diri sendiri. Yang ada sering sekali anak dibentuk dengan membandingkan keberhasilannya dengan keberhasilan anak tetangga atau anak orang lain. Tapi itu juga sebenarnya sampai detik ini masih terjadi ya gitu. Walau intensitasnya bisa jadi dibilang menjadi lebih turun karena sudah banyak juga orang tua yang semakin memahami pentingnya memperhatikan kelebihan dari masing-masing anaknya. Sudah banyak juga pendidikan yang fokus kepada pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Jadi yang memang pengen musik, sekarang sekolah musik ada banyak di mana-mana. Yang mungkin pengen modeling, sekolah modeling untuk anak-anak juga sudah ada banyak gitu ya. Jadi orang tua sudah semakin, eee, peduli dengan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Fokusnya tidak lagi kepada membandingkan apa yang menjadi keberhasilan anak orang lain. Nah, di dalam self love ini sendiri, kita diajari untuk bisa mencintai diri kita dengan cara menghargai keputusan apapun yang kita ambil dan hasil apapun yang kita dapatkan setelah kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita nggak perlu lagi menghukum diri kita secara berlebihan hanya karena satu kegagalan yang menurut kita harusnya kita nggak gagal. Kenapa? Karena orang lain nggak gagal dalam hal itu. Kenapa saya gagal gitu. Nah jadi pada saat kita akhirnya pun menghadapi suatu kegagalan dengan adanya mencintai diri sendiri, kita menjadi lebih siap, lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Kenapa kita perlu belajar untuk terus, mencintai diri kita? Karena dengan itu kita menjadi peduli dengan kesehatan fisik maupun mentalnya kita. Jangan salah, di zaman sekarang ini kita sering sekali mendengar atau, mendapati cerita bagaimana, mmm, seorang ibu itu seringkali mengalami kelelahan secara mental yang akhirnya berakibat fatal kepada keluarganya. Karena memang, nggak bisa dihindarkan gitu ya. Kadang-kadang tuntutan yang begitu banyak, terus juga keinginan kita untuk tampil sempurna, dan kita lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu ya. Akhirnya kita terus berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan semua tuntutan itu, kita berharap
bahwa kita akan mampu membuktikan diri kita kepada orang lain, akhirnya kita terjebak sendiri kepada seluruh pembuktian-pembuktian itu tadi. Kita terjebak kepada keinginan untuk, eee, menyenangkan hati semua orang. Kita tidak peduli bahwa kita sudah dalam kondisi sakit, kita tidak peduli bahwa kita sudah kelelahan secara fisik maupun mental, tapi kita terus mau push the limit gitu ya. Padahal akhirnya yang menanggung akibatnya ya kita gitu. Kita tidak bisa menghindarkan akhirnya munculnya gejala-gejala seperti halusinasi, terus kemudian cemas berlebihan, terus kemudian stres berlebihan, ada juga akhirnya keinginan-keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Misalnya pada saat kita marah, kita akhirnya mau, menyakiti diri kita, mungkin memukul kepala, memukul badan kita, atau membenturkan kepala gitu ya. Karena kita merasa tidak mampu lagi untuk menanggungnya gitu. Kita merasa bahwa kita layak untuk mendapatkan semua rasa sakit itu gitu. Nah, kalau kita terus-terusan abai dengan kebiasaan seperti ini, maka salah satu dampak negatif yang akan kita dapatkan adalah rasa letih berlebihan. Walau mungkin teman-teman sudah beristirahat panjang atau merasa bahwa seharian ini saya tidak melakukan apa-apa, tapi kita merasa letih berlebihan. Karena sebenarnya kita ada di fase yang tadi itu. Kita stres berlebihan, kita lelah secara mental dan akhirnya secara fisiknya kita tuh memberikan informasi gitu ya bahwa memang dia tidak sedang baik-baik aja gitu. Nah, teman-teman semuanya menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mentalnya kita karena dengan mental yang sehat itu akan memungkinkan teman-teman semua meraih apapun yang kalian inginkan dengan memaksimalkan apa yang kalian punya. Dan kalaupun apa yang kalian raih itu tidak sama dengan orang lain, itu tidak menjadi fokusnya kalian, tapi yang menjadi fokus adalah pencapaian besar apa yang bisa saya dapatkan dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi cara berpikirnya kita sudah akan berubah, fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya kita dan itu semua akan membawa teman-teman ke jenjang yang jauh lebih baik, baik dari sisi pendidikan mungkin yang sedang sekolah maupun yang sudah bekerja untuk karir yang lebih baik.